Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Lendari dari kelas SI 2E. Saya ingin memperjelaskan dan pengertian sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungi berbagai subsistem. Sistem bus adalah penghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalani tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah komunikasi kerja suatu komputer. Atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses juga kita dalam melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputer akan lebih komplit sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor, GPU, atau VGA AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus. Detektif bus. Bus yang khusus menyalur data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Multiplex bus. Bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal. Kontrol yang metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlakukan mekanisme yang komplit untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. 1. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi berpindah data antara dua model sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diartikan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses model memori dalam setiap siklus instruksinya. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data. Pada bus data, misalnya bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimal sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port input atau output. Biasanya bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port pada modul. Saluran kontrol. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh sebuah komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya.
Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunanya data dan saluran alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktu menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Bus ISA, instruksi komputer. Personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA, instruksi standar arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,35 MHz. Keuntungan adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Sekianlah penjelasan dari saya. Semoga Bapak bisa memakluminya. Terima kasih.